Oh, Indonesia. Indonesia ya. Mana? Surabaya. Surabaya. Iya. Oh, dah lama di Indonesia. Dulu pun kita ada panjat kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Kenapa? Kerana maruah kita pada saat itu telah diinjak-injak. Saat itu kedutaan Malaya yang berada di Jakarta, Medan telah dipijak, dibakar. Tapi kita di kedutaan Indonesia cukup turunkan bendera, lambang Pancasila, bawa ke rumah Tunku Abdul Rahman. Tunku, pijak bendera ni. Tunku menangis kecewa dengan tindakan kita. Tunku angkat bendera, lambang Pancasila Indonesia gantung letak di tempat yang tinggi kerana saat itu Tunku ingin mengajar kita carilah kedamaian. Nggak mau tahu, Malaysia harus tanggung jawab terhadap 5 WNI yang jadi korban. Indonesia nggak boleh diam aja. Abang, kalau kamu mau perkara ini tidak berlaku lagi di masa akan datang, tolonglah masuk ke negara Malaysia ni secara halal, secara sah, ada dokumen lengkap. Bukan dengan cara macam gini. Pertahankan kedamaian, ketentraman di tempat kalian dari provokator ya. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Polisi bagi para PMI ataupun TKI, pekerja dari Indonesia, apabila berjumpa dengan polis Malaysia itu macam pencuri dikejar pemiliknya, begitu takutnya. Tapi itu berlaku pada para TKI dan juga PMI yang ilegal. Apabila kita memakai dokumen yang resmi, mengikuti undang-undang dari kerajaan Malaysia, macam mana perilaku, tingkah ataupun sifat polis Malaysia kepada pekerja Indonesia, ini videonya. Tindian merasa rindu menggait rezeki. Buat apa ni? Tak ada bang. Ini gunting-gunting. Gunting. Iya bang. Oh, kerja sini lah. Iya bang. Landscape ke apa? Landscape bang. Oh, baguslah Oh, Indonesia. Indonesia. Mana? Surabaya. Surabaya. Makukuri, Dah lama di ya. Indonesia. 1 tahun. 1 tahun. Iya. Dah kahwin? Sudah bang. Sudah? Iya bang. Anak berapa? Anak 2 bang. Kat kampung lah. Iya. Allah Akbar. Tak rindu ke? Rindu lah bang. Rindu Macam mana nak cari nafkah? Cari nafkah, Iya. cari rezeki untuk anak bini, betul. Betul bang. Duduk Malaysia ni apa ni, kerja bagus-bagus lah. Iya bang. Okey duduk Malaysia. Okey lah bang. Okey di sini lah bang. Ya lumayan lah buat rezeki anak sama bini, kampung okey lah bang. Alhamdulillah, itu yang kita nak dengar. Jadi bila dah rakyat Malaysia layan kita secara elok, kita pun kena buat perangai yang elok lah. Okey Iya. Itu yang penting. Elok lah kalau masyarakat sini bang. Elok masyarakat sini Okey. Kita sama saja. Masyarakat Malaysia, masyarakat Indonesia tetap sama. Faham? Hanya manusia biasa yang tidak lari daripada kesalahan, yang tidak lari daripada kesilapan. Tapi bila dah berlaku macam tu, kita perbetulkan lah. Betul? Ya. Yang mana salah tu kita perbaiki supaya menjadi kebaikan. Betul? Betul bang. Tak apa, tak ada apa. Saya Ya. bukan nak kacau, saja je tengok. Ni pokok apa tak tahu? Tak tahu lah bang, cuma nak bikin bonsai hobi Apa? saja. Bonsai? Iya. Oh, nak bagi bunga tu cantik lah. Tak apa, kerja lah. Okey. Itu. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah geng, sifat aslinya polisi Malaysia. Apabila kita beradab dan sopan, kita pasti akan dilayan sopan juga. Asalkan kita tak menyalahi aturan dari undang-undang, kita tak buat onar, kita tetap jaga adab di negara orang lain, dan kita harus sadar diri tujuan kita pergi ke Malaysia itu apa. Kita hanya numpang mengais rezeki,
Beliau itu dari Surabaya, kampungnya Kokori. Yang Kokori kata berkoar-koar, tak payah pergi ke Malaysia, gajinya itu cuman sedikit, lebih baik kerja aja di kampungnya sendiri di Surabaya. Yang konon katanya gaji di Surabaya untuk pekerja itu lebih besar daripada Malaysia. Tapi faktanya, tengok, abang ini dari Surabaya. Beliau rela meninggalkan keluarganya, rela memendam rindu yang sangat dalam demi mencukupi keluarga dan juga membangun ekonomi di kampungnya, yaitu Surabaya, Indonesia. Macam mana tanggapan Kokori? Mohon dijelaskan di kolom komentar, ataupun boleh search video ini, ataupun kurang mau bahas di TikTok, silahkan saja. Nah, karena hari-hari ini tuh sangatlah viral ya, dengan case-nya 5 PMI yang kena kasus sampai kena di inilah yang viral ini ya, kena tim ya. Itu yang sampai kantor duta besarnya Malaysia yang berada di Indonesia itu dilemparin dengan telur ayam, sementara rakyat Indonesia yang kurang mampu itu masih membutuhkan, masih nak teringin makan telur goreng. Akan tetapi karena rasa dendam sebab terprovokasi oleh salah satu ataupun oknum orang Indonesia sendiri, warga negara Indonesia ini rela membuang telur ayam itu, dilemparkan ke kantor duta besarnya Malaysia sebab ada rasa yang mengganjal karena terprovokasi dengan adanya case 5 pekerja migran Indonesia yang kena itu dengan pihak maritim Malaysia. Sekarang kita tengok pandangan ataupun pendapat dari netizen Malaysia. Gak mau tahu, Malaysia harus tanggung jawab terhadap 5 WNI yang jadi korban. Indonesia gak boleh diam aja. Abang, kalau kamu mau perkara ini tidak berlaku lagi di masa akan datang, tolonglah masuk ke negara Malaysia ni secara halal, secara sah, ada dokumen lengkap, bukan dengan cara macam gini. Mana-mana negara pun, kalau perairan negara diorang diceroboh, memang kena ambil tindakan. Kita serahkan kepada pihak kerajaan Malaysia untuk tindakan yang selanjutnya. Pada tahun 2017, kapal nelayan Malaysia pernah kena tembak dengan penguat kuasa negara Indonesia secara rambang. Padahal nelayan Malaysia tu masih lagi mencari ikan di perairan Malaysia, tak ceroboh perairan Indonesia. Terus kamu lagi mau apa? Kita Malaysia, Indonesia ni negara serumpun. Kalau boleh, kita tak nak selesaikan dengan cara yang tidak baik. Kalau boleh, kita selesaikan dengan cara baik. Okeylah. Saudara, jangan kecam mereka yang baling telur di kedutaan Malaysia, kerana itulah semangat rakyat Indonesia. Dulu pun kita ada panjat kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Kenapa? Kerana maruah kita pada saat itu telah diinjak-injak. Saat itu kedutaan Malaya yang berada di Jakarta, Medan telah dipijak, dibakar. Tapi kita di kedutaan Indonesia cukup turunkan bendera, lambang Pancasila, bawa ke rumah Tunku Abdul Rahman. Tunku, pijak bendera ni. Tunku menangis kecewa dengan tindakan kita. Tunku angkat bendera, lambang Pancasila Indonesia, gantung, letak di tempat yang tinggi, kerana saat itu Tunku ingin mengajar kita, carilah kedamaian. Kalian marah pendatang asing tanpa izin menceroboh perairan kami lalu terkorban. Itu cara kalian. Kerana itu saya cakap tak perlu kecam. Cara kami pula mencari kedamaian. 2017, 2018, 3 rakyat Malaysia ditembak di Indonesia kerana mengedar darah. Kami tak tunjuk perasaan kerana kami tahu tindakan mereka itu salah. Tapi 2011, pelajar Malaysia dibunuh ketika cuba mempertahankan diri 3 dirompak. Kami tuntut keadilan, tapi bukan dengan kekerasan. Kami serahkan kepada pihak berkuasa kalian untuk lakukan siasatan. Sehingga hari ini Malaysia tak mahu kekerasan. Dalam novel yang saya tulis pun tentang pasangan cinta antara Malaysia dan Indonesia pun untuk mencari kedamaian. Oleh itu Malaysia dan Indonesia, ayo tutup sengketa. Kalau ada case ataupun kasus macam ini mesti ada rasa geram. Cuman yang berbeda mentalitinya.
Kalau tak terima mesti tak terima, cuma caranya yang berbeda, geng. Kalau orang Malaysia itu lebih menjalur ya, lebih menjalur. Harus ini karena semua negara itu ada undang-undangnya, jadi kita ambil pasrahkan kepada orang yang berwajib, biar ditangani pihak yang berwajib. Dan ketika masyarakat Malaysia mau menghakimi bendera Malaysia, tuan ataupun raja Malaysia itu menangis melihat kelakuan rakyatnya macam ini. Lalu apa yang dirasakan oleh rakyat Malaysia tersebut? Beliau pada sadar diri, memang ini salah dan negara itu ada undang-undang, jadi kita pasrahkan kepada pihak yang berwajib. Saya rasa itu lebih bijak daripada dengan netizen kita. Mohon maaf, bukan saya merendahkan. Kalau boleh kita rubah mentaliti kita. Semua orang pasti tak terima dengan kejadian-kejadian macam itu. Cuman setiap negara itu pasti ada undang-undangnya. Dan juga apa guna korang berkoar-koar tanpa ada tindakan malahan melempar kantor duta besar Malaysia yang berada di Indonesia, di Jakarta, memakai makanan yang boleh kita saji, yang boleh kita makan. Sementara rakyat kita ini masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang nak teringin makan telur goreng, telur rebus, malahan korang buang-buang begitu saja. Selain itu membuang makanan itu akan mubazir, orang akan menimpa dosa juga, sebab itu makanan, bukan bahan untuk lempar-lemparan. Dan melempar telur kepada kantor dubes duta besar Malaysia yang ada di Indonesia itu gunanya apa? Alangkah baiknya ambil dan cari fakta-faktanya, cari bukti-buktinya, serahkan kepada pihak yang berwajib. Insya Allah orang yang berkewajiban di Indonesia, pejabat yang berkewajiban di Indonesia pasti akan menangani. Apabila pejabat kita ini tak menangani setelah kita sudah menyerahkan semua barang-barang buktinya, lalu kita boleh untuk marah, untuk bersuara lagi, untuk mengkritik lagi, tapi mengkritiknya itu kepada orang yang berkewajiban di negara kita. Kenapa? Macam mana kasus ini tak dilanjutkan? Dan apabila itu ditolak oleh pihak kerajaan Malaysia, barulah kita boleh menyerang Malaysia. Jadi semua itu ada jalur-jalurnya tertentu. Jangan hal yang macam ini lalu diapi-apikan, semakin lama semakin membesar. Kalau hal-hal macam ini korang tetap lanjutkan, ini macam menunjukkan mentaliti kebodohan di rakyat Konoha. Begitu emosionalnya rakyat Konoha ini, geng. Dan sebetulnya apa tujuannya? Siapa yang memprovokatori? Katanya rakyat Indonesia ini cerdas-cerdas. Akan tetapi kenapa masih ada hal-hal macam ini? Coba korang tengok di negara-negara lainnya. Malaysia dan juga Singapura itu juga pernah ada rasuah macam ini. Tapi macam mana tindakan Singapura kepada Malaysia? Apakah dia itu melempar telur? Apakah dia orang itu melempar roti, melempar nasi kepada duta besar Malaysia yang berada di Singapura? Tak ada juga. Karena semua ada undang-undang. Pikir orang cerdas mesti boleh pikir sampai di situ. Sekarang kita lanjutkan videonya, karena tak semua orang Indonesia itu bermentaliti macam itu. Ini ada sebagian netizen Indonesia yang mengatakan kalau orang tetap melakukan hal macam ini, belajar saja di pulau ini. Ini masih di Indonesia. Nah, tempatnya di mana? Tepatnya juga di mana? Tengok video ini.
Aku orang Kalimantan, mau naik berapapun yang penting ada dibeli, nggak repot, anti demo. Bahkan pernah orang luar Kalimantan datang ngajak demo, tapi kami orang Kalimantan Timur cinta damai. Mantap mbakku. Bella Rahman 27. Pertahankan kedamaian, ketentraman di tempat kalian dari provokator ya kan. Karena pas VT gue yang sebelumnya yang mbaknya jawab ini juga banyak yang komen katanya, Mbak sebenarnya kalaupun ada yang demo di Kalimantan itu cuma 1-2 biji orang katanya. Itu pun orang pendatang mbak. Iseng kami cek KTP-nya, bukan KTP lokal mbak. Itu rata-rata pendatang, provokator. Tapi alhamdulillahnya warga lokal tidak terpengaruh karena kami sudah lama damai. Sudah nggak kaget harga mahal ya kan. Dari kalian harga murah, kami udah 10 kali lipat dari kalian. Jadi kalaupun sama harganya kami udah nggak kaget. Justru kalian yang kaget, biasa dimanja ya kan sama pemerintah, pasti tegasin dikit kejang-kejang. Ada tuh yang jawab begitu. Ntar gue cari, gue stitching juga tuh jawaban si masnya. Kenapa provokator itu jumlahnya sedikit ke sana? Ya karena harga tiket pesawat mahal ya kan. Itu Makanya udah alasannya. paling tepat banget ibu kota dipindah ke sana. Para perusuh bangsa ini agak sulit di sana ya kan. Perlu budget lebih mereka dibayarnya. Nggak bisa bayaran kayak biasa lagi tuh, nggak bisa, di luar budget. Lagian ada juga yang komen ya kan, orang-orang Kalimantan yang asli gitu, kayak suku-suku aslinya gitu, suku Dayak tuh bilang, saya dari suku Dayak asli mbak katanya. Pantang bagi kami mental pengemis kayak mereka. Berani mereka datang ke sini akan buat rusuh tempat kami, biar kami kasih paham siapa kami. Mantap, emang gak diragukan lagi mentalnya ya kan. Orang Kalimantan, Papua ini kan yang harganya udah biasa. Oh ya, ada juga yang bilang gas LPG-nya pernah harga 70.000 katanya, lagi langka-langkanya, tetap dibeli sama mereka. Ya udah tinggal beli kalau ada katanya. Justru kami stres kalau nggak ada. Jadi mau berapapun harganya tetap kami beli, yang penting ada. Waduh, Apa nggak mantap. kejang-kejang ya kan orang-orang gue denger harga gas LPG kalian ya kan, dinaikin 1.000 aja mereka demo berjilid-jilid. Ya itu tadi, beda mental. Mau ngomongnya ke luar negeri ya kan, pengen keluar dari Konoha, dengan negara ini udah nggak tahan lagi, tapi nggak pergi-pergi. Nggak usah ke luar negeri, tes ombak dulu aja kau, tinggal di Kalimantan sama Papua, biar kau tahu harga barang sebenarnya, selain kalau dia nggak disubsidi. Sama selama ini dimanja soalnya, apa-apa disubsidi pemerintah ya kan, apa-apa dibantu pemerintah, pasti tegasin dikit, kejang-kejang ya kan. Padahal orang-orang jauh di sana ya kan, kota-kota ini dari Sabang sampai Merauke ya kan, banyak dari dulu yang harga minyaknya jauh lebih mahal dari mereka ya kan, nggak pernah teriak-teriak apalagi demo berjilid-jilid, karena mereka orang-orang yang pandai bersyukur, bukan orang kufur. Padahal kalau mau lihat tingkat kemiskinan, mereka pun miskin, cuman lebih sadar diri ya kan. Ya udah, kalau gue miskin nggak mampu beli minyak, gue pakai kayu bakar, banyak solusinya. Pokoknya pantang mengeluh, pantang nyalahin orang. Beda banget emang sama mental biasa gratisan, biasa dimanja ya kan, biasa dikasih leha-leha di rumah gitu, sama negara nggak bekerja tetap dapat duit gitu ya kan. Sekali disuruh usaha ya kan, kejang-kejang, gilid-gilid, marahin pemerintah, kita udah enak-enak malesan di rumah disuruh bergerak. Iya guys, nggak bakal nyambung ngomongin mental mereka sama mental kita, jauh cara berpikirnya. Terus ada yang komen, kan cuma satu tempat itu aja kak yang sering demo berjilid-jilid. Bener, itu juga datangan dari beberapa tempat ya kan, hasil provokatoran gitu. Jadi kalian waspada ya kan, pasti nanti nih suatu saat ada nih biang-biang provokatornya mencar nih ke segala penjuru arah. Dia bakal ke Papua juga, ke Kalimantan. Dia tahu tuh targetnya kalian, tempat-tempat damai yang kaya akan sumber daya alam. Ayo kita provokatorin mereka biar jadi pemberontak negara. Hati-hati aja, jangan sampai kalian terpancing sama mulut-mulut provokator itu ya kan. Jelas mereka punya kepentingan pribadi, nggak peduli mereka sama kalian. Mereka hanya penting siapa yang menyuruh mereka. Wow. Padahal kalian selama ini damai-damai saja ya kan, selalu menerima dengan lapang dada aturan apapun ya kan. Karena kalian yakin apapun yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Hebat banget. Tidak kelihatan religius, tapi justru kalian mempraktekkan ilmu agama di kehidupan nyata, langsung mengimplementasikannya dengan perbuatan. Beda banget sama orang yang katanya beragama ya kan, tapi kerjanya bikin keributan, bikin kerusuhan ya kan, mencaci maki sesama, menyebar fitnah. Beragama tuh katanya, tapi hanya mengambil aturan agamanya yang menguntungkannya dia aja gitu, yang nggak menguntungkan nggak diambilnya gitu. Nggak dipikirinnya. Contohnya mengharamkan makanan, haram makanan, nggak boleh, pokoknya makanan haram, nggak bakal dimakan tuh seumur hidup. Tapi kalau ada uang haram, oh halal. Halal boleh. Ya, beda bentuk ya. Kalau makanan haram, tapi kalau uang haram, halal. Ya kita tahulah sama-sama. Untungnya kita bukan mereka. Kita emang tidak kelihatan religius, tapi hidup kita berguna bagi sesama manusia, negara dan dunia. Beda memang sama mental-mental benalu dan beban negara. Di dunia kerjanya buat susah manusia, mati berharap masuk surga. Waduh. Neraka sudah menunggu Anda saudara. Sekian dan terima kasih. Salam damai selalu untuk orang-orang di Kalimantan. Kalian hebat. Orang Papua juga, karena gue pernah 8 tahun tinggal di Papua dan Kalimantan. Mereka mentalnya mental pejuang hebat dan gue salut banget. Love you.